Duduk. Ya. Yang udah nggak kuat silahkan duduk. Mari Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan ada renungan loh. Kita naikkan pujian Selidiki Aku, ya. Sudah hafal? Jangan sini jangan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan. Biarlah hanya kebenaran firman yang boleh kami pendengarkan pada malam hari ini. Mulialah Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Musa, nanti isikan airnya, aku doakan untuk ibunya ya. Ya. Oke, halo Bapak Ibu. Salam. Selamat malam. Puji Tuhan ya. Pada malam hari ini kita ada di rumahnya Nenek Encenut ya. Dan sekaligus kita akan berdoa karena besok ada pergantian, bukan pergantian musik, tapi pergantian rumah. Tahu kan Bapak Javier? Nggak tahu? Gak ada yang tahu? Nah, Semua orang nggak tahu. semua orang nggak tahu kakek? Semua orang nggak tahu. Gini ya, besok tukeran Mak Ayu di sini, Aki yang pindah, gitu. Tukeran rumahnya, Satu aja. ya. Sekaligus kita berdoa. Mana bapaknya? Nah, kenapa nggak sembahyang? Mau jadi imam lagi kah? Oke, jadi selamat sih. Ayo berdoa tepang tangan buat suaminya ya yang sudah tersesat dan kembali lagi. Nah, ayo Bapak Ibu ya. Kita berdoa ya, puji Tuhan. Dek Kiki. Nah, puji Tuhan ya, pada malam hari ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan karena pada malam hari ini Tuhan, bagaimana sih hidup kita diberkati, amin. Bagaimana sih kita memiliki rumah tangga diberkati oleh Tuhan? Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang diberkati? Apa saja sebenarnya yang harus kita sama-sama belajar, amin Bapak Ibu. Kita semua belajar, kita harus baru datang ini pula. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ya
menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen bukanlah hanya sekedar kita bisa membaca, tapi kita harus bisa mengerti, memahami dan menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar tanda salib aja, tetapi bukan hanya sekedar kita berdoa, bukan hanya sekedar kita membaca Alkitab ini, tetapi kita pahami dan kita harus menjalankan, ya. Dalam Alkitab ini kita banyak kita belajar bagaimana sih kita sebagai anak Tuhan. Saudaraku, pada malam hari ini ada renungan bagaimana keluarga yang diberkati. Siapa di sini yang ingin menjadi keluarga yang diberkati? Angkat tangannya. Yang nggak angkat tangan nggak diberkati nih keluarganya. Wah, angkat tangan semua ya. Puji Tuhan. Pada malam hari kita semua sama-sama belajar. Saya ya Allah ada tangan. Jadi kita boleh megang paham. Bocil-bocil. Jadi saudara kaum Tuhan, pada malam hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa membuat agar kita diberkati. Amin. Nah, di sini saudara menekankan pentingnya takut kepada Tuhan. Keluarga yang diberkati takut kepada Tuhan, bukan takut kepada suami. Ingat, keluarga yang diberkati bukan takut kepada istri, bukan takut pada suami, bukan takut pada mertua, bukan takut pada orang tua, tetapi takut kepada Tuhan. Itu kenapa saya bilang kepada saudara-saudara ya, jemaat Tuhan saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, janganlah engkau takut dengan pasanganmu, janganlah takut dengan siapapun juga kecuali kepada Tuhan. Amin. Ingat, misalnya ibadah rumah tangga itu malam, Bu, takut aku nanti lewat kuburan. Ya. Saya pernah pelayanan waktu di Pontianak, saudara. Di situ, kalau udah ibadah malam, tidak ada kecuali 1-2 orang aja. Cuma ada yang datang. Karena saya tanya, jangan Bu, di sana lewat kuburan. Biasanya nanti setan-setannya itu ikut kita. Itu buang mindset seperti itu. Kenapa sih kok ada anak Tuhan yang takut dengan setan? Hari gini gitu loh. Ingat saudara, kita ini diberikan kuasa oleh Tuhan. Kita nggak usah takut dengan setan. Amin. Memang benar tuh. Kalau mau tanya, benar nggak sih Bu setan itu ada? Yang menakut-nakut itu ada? Oh ada. Anda pikir? Mulai saya pelayanan di sini pertama kali, ya. Saya sendirian, betul ya? Pak, saya pakai motor sendirian di sini, betul? Saya pulang jam 10 sampai rumah jam 12, kadang jam 2 pagi. Sendirian. Anda nggak tahu kalau motor saya di situ ada macet, ada bagaimana, ada kehujanan, Anda nggak tahu. Itulah kenapa saya sedih. Kalau ada jemaat Tuhan, kita udah jauh-jauh malam-malam datang ke sini nggak ada orangnya. Saya yang jauh aja datang kurang lebih 2 jam perjalanan, tapi saya tetap bersuka cita, nih. Karena buat saya melayani Tuhan bukan melayani manusia, saya melayani Tuhan. Kalau saya nggak datang, ada satu yang kurang dalam hati saya. Saudara, tahu nggak sih? Di daerah Jalan Temi ya, mau ke arah Kebun Modi. Itu ada turunan kan? Setelah yang saudara, motor saya Bapak Ibu, ada yang bonceng. Kuntilanak loh. Ih, katanya. Ih, saya bilang apa? Jangan berat-berat sama dosa kau. Nggak jalan motor saya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ameng digas kuat-kuatnya Pak ya. Saya nggak takut Bapak Ibu. Yang saya takut apa? Kalau selama saya dikasih sehat sama Tuhan, sekali saya masih bisa datang, saya akan datang. Saya lebih takut sama Tuhan, saya nggak takut dengan setan. Buat saya, setan tidak berkuasa atas hidup saya. Kalau sampai detik ini Anda merasa bahwa Anda lebih takut sama setan, berarti imanmu nggak kuat, amin. Percuma Anda datang beribadah, tapi Anda takut sama setan. Ingat, Anda semua itu diberikan kuasa oleh Tuhan. Saya masih ingat Bapak Ibu, waktu saya kuliah di STT di Pontianak ya, kalau setiap tengah malam, ranjang saya kan ranjang kayu, didorong-dorong sama kunci. Apakah saya takut? Enggak. Satu kamar tuh gak ada yang berani tidur di situ, cuma saya. Saya merinding ini. Kalau udah tengah malam, ini merinding saya ini, saya cerita.
Ya, kalau udah tengah malam, tahu nggak Bapak Ame? Kamar mandi, cuat. Ada kamar mandi di dalam. Apa saya bilang? Setan, jangan habisin airnya. Bisa jam 2 pagi. Kita ada 2 pagi. Jangan Anda sangka orang sekolah STT itu enak tidur sampai jam 6 baru bangun. Enggak. Anda salah. Jam 1 jam 2 saya udah bangun. Baru kita ada 2 pagi, jam 2 pagi. Lalu waktu teman-teman pada pejam mata, mereka berdoa, kuntilanak lewat. Tapi dari jauh, bukan di depan kami ya. Mereka takut karena kita baca Alkitab. Tapi jauh. Apakah saya takut? Enggak. Kalau saya takut, nggak akan mungkin saya pelayanan ke kampung ini, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Misalnya Mak Ame ya. Mak Ame kan orang Dayak ya, di sini. Mak Ame berani enggak? Jam 10 jam 11 malam, Mak Ame pakai motor sendirian pergi ke balai. Berani enggak? Hanya orang Madura yang berani, guys. Ya, orang Dayak sini lo takut pakai motor sendirian. Hanya orang Madura, guys, yang berani. Itu karena Tuhan. Saya katakan ya Bapak Ibu ya, setan itu tidak berkuasa atas hidup kita. Amin. Meskipun saya ada apa-apa di jalan sekalipun, mohon maaf ya. Misalnya karena ada kecelakaan atau apa terjadi pada diri saya, saudara, bukan karena Tuhan muka dengan saya. Lebih baik apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika toh ada apa-apa dengan saya, sampai saya koin di tengah jalan, saya bersuka cita karena hidup saya untuk tidak. Bukan berarti ibu takut sama setan. Saya nggak takut dengan setan. Mana? Saya bilang di mana-mana ada setan. Saya nggak pernah takut dengan setan. Cuma saya takut manusia yang berhati setan. Ingat, setan itu kalah dengan apa? Doa kita kepada Tuhan. Tapi kalau manusia wujudnya, tapi hatinya kayak setan, hati-hati Bapak Ibu. Betul? Ingat, manusia berhati setan, itu kita waspadai. Tapi kalau setan tidak berkuasa kepada kita, karena kita adalah anak Tuhan, amin? Taruh di dada Anda sekarang. Aku anak Tuhan. Haleluya. Saudara Tuhan, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar dalam kehidupan keluarga kita. Itulah saya bilang, ibu-ibu di sini yang udah menikah, jangan pernah takut pada suami. Tapi bukan berarti kurang ajar sama suami, ya. Saya tidak pernah mengatakan. Tapi di firman Tuhan dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami. Demikian juga sebaliknya. Tetapi ingat, jangan kurang ajar. Firman Tuhan tidak nyuruh kita ini kurang ajar. Saudara, di ajaran Alkitab tidak pernah diajarkan bahwa suami itu harus tunduk. Semua dikatakan iya. Kecuali orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan? Saudara, saya kasih tahu. Di kampung saya, bukan hanya di kampung saya sih, sebenarnya saya juga nemu beberapa orang di daerah-daerah Entikong itu loh, bukan di Perimpah ya, bukan di Perimpah, apalagi jemaat di sini ya, tidak ada. Di Entikong ada orang sampai mau berdukun suaminya agar dia tunduk kepada istrinya. Anda tahu dikasih apa? Jujur, masa nggak ada yang tahu? Woi, kasih apa? Kok senyum? Kasih apa? Kasih apa? Kasih apa? Darah kotor suami istrinya. Darah kotor istrinya. Pernah dengar nggak? Jujur. Pernah. Kenapa dia barusan ditanya? Aku minum dulu nih ya, sebentar. Saudara, di Entikong ya, ada sepasang suami istri. Istrinya ingin bahwa suaminya nurut dengan istrinya, sehingga suaminya jadi kasihlah kotoran dari istrinya. Saya tanya sama istri di sini, mau nggak punya suami bego? Iya, habis itu lari. Jangan mau. Ingat, anak Tuhan nggak pernah diajar di Alkitab, nggak ada bego-begoin suamimu.
Kerja tunduklah suamimu, biar suamimu jadi takut. Ingat di Alkitab dikatakan, di Matius dikatakan apa? Saya bilang kepada suami. Kalau rumah tangga didasari kepada Yesus Kristus sebagai kepala keluarga di rumah tanggamu, takut sudah saya kemarin udah bilang, para istri di sini di saat suaminya pagi-pagi mau berangkat kerja, doakan suami. Jangan sibuk cuma kasih makan doang. Kalau makan bisa dibeli, tapi doa istri yang mendoakan suaminya itu dari sini beli, amin. Ingat, doa istri itu luar biasa. Dan suami juga begitu mendoakan agar hubungannya baik-baik, kan? Tidak dia. Kalau udah suaminya berangkat, hore, bisa tiktokan aku, kata istrinya kan. Hore, aku bisa facebookan, curhat-curhatan di situ. Ingat Bapak Ibu, saya haramkan firman Tuhan di sini curhat-curhatan di sosial media. Oke? Seberapa perginya, seberapa besar masalah-masalah dalam rumah tangga, seberapa besar kerinduan Anda, masalah apapun dalam rumah tanggamu, ingat, simpan dalam hati, atau Anda bisa apa? Berkonseling dengan pendetanya atau kepada saya sebagai gembala di sini, amin. Mungkin saya tidak bisa membantu Anda secara materi, tapi saya akan berdoa dan saya akan berikan solusi. Selebihnya akan saya serahkan kepada Anda. Ingat ya, Ibu Gembala di sini mengharapkan Anda, siapapun apabila Anda bersama curhat di sosial media, jaga wah rumah tanggamu, amin. Jaga. Bapak Ibu Tuhan, takut akan Tuhan adalah dasar dari segala berkat dalam rumah tangga. Takut pada Tuhan, jangan takut pada istri. Tapi bukan berarti kurang ajar sama istrinya. Ya. Itulah kenapa saya senang kalau ibadah setiap hari Minggu suami istri itu datang beribadah. Jangan bilang, Ibu Diana mana suaminya, jangan ya. Amin. Jangan tanya suaminya, ibu gembalanya kemana. Saya hanya ingin melayani Tuhan. Saya ingin bahwa mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Saya ingin bahwa di sini jemaat berlimpah dan jemaat diberkati oleh Tuhan. Karena kalau saya Bapak Ibu, tahukah Anda, hidup saya itu untuk Tuhan. Kalau secara kedagingan, saya punya suami atau enggak itu sama saja. Itulah kenapa saya lebih mementingkan melayani Tuhan daripada hidup saya sendiri. Karena sejak Tuhan Yesus menyembuhkan saya, menyelamatkan saya, artinya hidup saya untuk Tuhan. Sisa hidup ini loh. Jadi jangan heran kalau ibu gembalanya sampai terguling-guling melayani Tuhan, sampai berjerih payah bagaimanapun juga membangun gereja, berupaya seperti apapun. Ingat Bapak Ibu, jika saya ada di perintah, berarti Tuhan ada rencana dan rancangan yang terbaik untuk di kampung ini. Amin. Coba Anda renungkan saat ini, saudara. Jika bukan karena kebaikan Tuhan, udah berapa pendeta masuk ke kampung ini? Banyak. Ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Dayak. Tahu Bapak Ibu, kemarin saya ada berkat, ya, ada berkat namanya Pak Sukamto. Beliau itu ngasih semen. Ada 5 sak. Pak Sukamto tahu. Beliau dari gereja PPIK. Beliau datang ke rumah. Tolong anak-anak tolong ya dikondisikan ya. Di situ beliau datang ke rumah. Apa beliau katakan? Ibu Diana, saya ingin membayar nazar saya. Nazar apa Pak? Karena saya nggak pernah ketemu sama Pak itu sebelumnya. Ya ada apa Pak nazarnya? Saya ingin membayar nazar saya karena dulu pendeta kami yang sudah meninggal mau membuka pelayanan di Perimpak, tapi belum masuk di Tohula, padahal orang Dayak. Itu nggak bisa masuk Bu. Jadi di situ kami bertekad dalam nama Tuhan Yesus, kalau sampai ada gereja di Perimpak dibangun,
saya akan memberkati seberapa kemampuan saya. Arti bukan berapa besarnya, berapa banyaknya ya, tapi dari kemampuannya Bapak Ibu. Imannya itu. Kalau sampai di kampung Rimpa ada di gereja, saya memberikan semen. Saya mau memberikan semen Bu 5, tidak banyak Bu, karena itu sesuai kemampuan saya. Artinya Bapak Ibu, ingat, membangun gereja ini ternyata banyak orang yang mendoakan kita loh. Mendoakan kita. Di luar sana beberapa pendeta yang ditolak, ya, termasuk jemaatnya banyak yang kecewa, sehingga mendoakannya tantangan. Saya sampai merinding ini ya, merinding saya. Disitulah ternyata mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga mereka, kepala gereja mereka, sehingga untuk membangun gereja ini diperintahi ini akhirnya dilaksanakan. Amin. Amin. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga di dalam hidupmu, di dalam gerejamu. Dia bilang, memang mungkin Tuhan ingin pakai ibu dari Madura sampai di puncak gunung di sini di Pringpa bisa bangun gereja di bukit lagi, dia bilang. Saya netes air mata saya. Apalagi Ibu Diana membangun dengan apa? Mandiri. Saya tahu Ibu Diana pernah pakai proposal. Itu artinya Bapak Ibu, saya bersyukur di luar sana itu Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, berkat-berkat yang berlimpah di kampung ini. Amin. Amin. Memang nggak langsung dor gitu banyak karena saya menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan saya dan saya menyerahkan diri saya pada Tuhan. Saya ingin bahwa Anda ini semuanya belajar atas iman-iman saya yang saat ini. Amin. Seperti apa saya dulu susahnya masuk ke sini. Termasuk Anda. Bangun rumah tanggamu. Jadikan Tuhan Yesus sebagai kepala keluargamu. Ingat, masih ada pengharapan. Apapun masalahmu saat ini. Mari buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Ini nggak kelihatan pakai senter, ini aja saya sampai di bawah lampu ini. Ya, 2 Samuel pasal ke-7 ayat ke-29 Pak ya. Hah? Berapa? Hah? Kamu aja. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat ke-29. Kelihatan kek? Kalau dekat ada kelihatan. Dalam-dalam enggak kelihatan. Oh, kelihatan, lama-lama nggak kelihatan. Iya. Oh. Biasa kek. Faktor U. Udah ketemu? Ya. Kita baca 3, 2, 1. Demikian firman Tuhan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Siapa yang diberkati? Semua yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita belajar, saudara. Bapak Ibu Islam Tuhan, kita belajar di sini bagaimana menjadikan Tuhan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga kita.
Karena takut akan Tuhan adalah dasar modalnya, prinsip utamanya harus, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Kalau suami takut akan Tuhan, kemanapun suami bekerja, dia tidak akan macam-macam. Amin. Demikian juga istri yang di rumah, kalau ditinggal suaminya bekerja, jangan pernah takut, ya. Jangan pernah takut. Karena kenapa? Kalau suami yang bekerja keluar kota atau berkebun sampai menginap di kebun, di gunung, di hutan, jangan pernah takut. Tuhan, aku serahkan istriku di rumah Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan melindungi istriku. Itu tidak akan macam-macam. Termasuk pada suaminya Anda. Kalau suami Anda kerja lalu tidak pulang, pulangnya jangan langsung dimarahin. Kasih makan dulu, kasih minum dulu, masakin air panas untuk mandi, kasih kopi. Amin. Jangan pulang, mana kita nggak tahu. Mungkin pakai motor, banyak kempes. Siapa tahu suami Anda di luar sana ada apa-apa, kita nggak tahu. Jangan langsung curiga. Ingat, anak Tuhan tidak diajarkan untuk apa? Berpikir selalu negatif. Berpikir yang positif. Istri-istri yang suaminya lambat pulang, jangan bilang, aduh jangan-jangan suamiku selingkuh di luar ini. Jangan, Bapak Ibu. Kalau kita udah mendoakan suami kita, kalau kita udah menyerahkan suami kepada Tuhan, artinya suamimu sudah bukan milikmu lagi, tapi milik Tuhan. Jangan pernah takut suamimu ngapa-ngapain di luar sana. Jangan membuat pikiranmu itu mengacaukan rumah tanggamu. Tapi doalah. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Amin. Saudara Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Selain takut dengan Tuhan, kita harus taat. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup. Apa nih? Mana? Di atas. Karena kalau kita saudara taat akan firman Tuhan, pedoman hidup yang membimbing keluarga kita menuju kebahagiaan. Ingat, sudah takut akan Tuhan, kedua taat, ketiga melaksanakan. Apa sih yang harus kita lakukan menjadi anak Tuhan? Keluarga kita yang punya anak, saudara. Saya nggak mau panjang lebar pada malam hari ini ya. Poin-poinnya saja. Yang nggak punya anak, mungkin masih baru menikah, bawalah suaminya. Kalau di saat ini suamimu belum bisa datang atau istrimu belum datang, doakan. Doakan saudara. Serahkan pasangan kita kepada Tuhan. Yang punya anak harus wajib membawa anaknya ke gereja. Amin. Sanggup ya? Amin. Amin. Bawa anakmu ke gereja. Jangan sampai bilang, anak saya nggak mau Bu, tapi dia mau main. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai orang tua bukan hanya nyekolahkan anak, bukan hanya kasih makan doang. Ya. Jangan kasih makan doang. Karena kita pun juga mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita. Lagu-lagu rohani. Jadi kalau dari kecil anak dibawa ke gereja, sudah tahu dengar-dengar firman Tuhan, tengoklah cucu saya bilang nggak anak saya, kan anak saya udah gede, ini masuk Kristen ya kan, kayak cucu saya tengok cucu saya kan, Anda tengok Bapak Ibu, karena begitu saya rindu bahwa cucu saya itu mau sampai nyanyi-nyanyi puji-pujian Bapak Ibu, sampai dia loncat-loncat di meja, saya biarkan dia senang mendengarkan puji-pujian dari masa kecil. Sampai besar pun dia akan dengar-dengaran apa yang firman Tuhan katakan di situ. Jadi jangan heran Bapak Ibu, banyak orang Kristen mempunyai anak tetapi tidak pernah dibawa ke gereja. Udah besar, dia tidak takut sama Tuhan. Ke orang tuanya pun tidak takut. Banyak kan Bapak Ibu? Ke orang tuanya aja nggak takut, apalagi sama Tuhan. Dia akan kelihatan dengan mata. Orang tuanya aja dilawan. Banyak kan? Banyak nggak? Benar. Nah iya, anak yang tidak pernah
dibawa ke gereja, kurang bimbingan di situ, udah besarnya gigit ke orang tua, nggak takut sama Tuhan. Lah orang tuanya aja petang-petang anaknya, orang tuanya nggak dikasih uang, orang tuanya ada yang dibentak-bentak. Karena kenapa? Kita memberikan fondasi mulai dari kecil. Jangan bilang, oh anak saya banyak, 2, 3, 4, 5. Ya suruh siapa Anda bikin banyak-banyak. Kalau udah banyak, berarti apa? Gak memberikan Anda kepercayaan. Tapi Tuhan tahu Anda sanggup, tinggal Anda melaksanakan. Jangan pernah takut, nanti ibu anak saya menangis, nanti anak aku ini bu main sana sini. Ingat Bapak Ibu, maka daripada itu saya ingin bahwa di sini jemaat Tuhan bersatu hati menyelesaikan pastori, amin. Ya, memang pastori kita nggak pernah bikin proposal. Saya tidak pernah minta-minta ke pemerintah. Saya nggak pernah bikin proposal apapun di sini. Saya mandiri semua. Berkat apapun yang ada melalui sosial media, saya bikinkan untuk gereja dan untuk pastori, bahkan pelayanan kita. Amin. Saya bilang apa? Ayo jemaat Tuhan bersatu hati. Ada berkat kita beri semen, ada berkat di pasir, ada berkat dari kayu, sampai semuanya selesai. Amin. Masih banyak pekerjaan di sini, saudara. Gereja masih diisi. Mau saya cat nanti semuanya. Nanti pastori juga begitu. Setelah pastori apa, saudara? Saya pengen bikin BIM di depan. Ada tanah nggak longsor? Ada saudara? Ada orang nggak tanggung jawab mengeruk tanah, betul? Ada orang yang tidak bertanggung jawab atau mengeruk tanah di depan. Saya nggak tahu tanahnya mau dibawa kemana. Mereka nggak pikir, nggak permisi. Ya? Saya nggak tahu, tapi semoga Tuhan mengampuni dia. Itu artinya Tuhan sudah memberikan saya tanggung jawab yang lain lagi. Bikin pastori dan bikin BIM lagi nanti. Doakan aja, ada anak Tuhan yang memberkati pembangunan kita dari pastori sampai membuat fondasi bagian depan. Karena di depan kalau nggak dipondasi itu turun tanahnya nanti. Ya betul? Kuat? Betul? Amin? Amin. Ini untuk generasi anak kita. Kalau pastori ada hari Minggu, nanti akan saya berikan tugas sama Mama Aming, entah siapa nanti mengajar di situ sekolah Minggu. Jadi anak-anak itu dipisahkan. Jangan uak-uek di saat kita orang tua mendengarkan firman Tuhan, karena semuanya belum tentu bisa membaca, betul nggak Bapak Ibu? Tidak semua jemaat kita bisa membaca. Jadi biar fokus, banyak kerinduan saya, banyak yang harus saya pikirkan di sini. Maka itu saya juga butuh doa daripada semua jemaat Tuhan, amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Pertama kita berdoa untuk ini. Yang ini lagi hamil atau besar. Udah berapa bulan ibuku? 5 bulan. Saya kalau lihat orang hamil kayak pengen hamil juga, tapi lakinya nggak ada. Ketawa pula kau. Batuk. Ikan besok biar nggak ini bang, biar dirimu itu nggak apa namanya nggak tegang. Ayo bangkit berdiri Bapak Ibu, merapat sini, merapat. Kita berdoa, kita tepang tangan buat Mama Rese ya. Bukan Ibu Madu Rese ya, Mama Rese. Yang sakit kakinya enggak apa-apa, Mama duduk aja. Duduk ya. Lagu apa Mame? Bagaikan tanah kering, hafal? Di sini sayang. Yang besok rumahnya tukeran di sini juga. Ayo ini kalau nggak ada lakinya istrinya pun jadi. Sama kakek. Dulu lagi. Kita sini. Ada. Silakan Mama Ayu, duduk Mama Ayu, Mama cantik, silakan duduk dulu ya. Kita naiknya pakai tangan sebagai katalan dari. Bagaikan